Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita dapat berkumpul. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita puji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji Yesus. Haleluya. Penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya.
Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Saudara kembali. Kita akan berikan korban persembahan bagi Tuhan.
Yesusku penyelamatku. Haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
kita semua berdiri. Hadaplah nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama. Oh, ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Janji setia hadapa, katakan tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita memuji, menyembah, bersyukur. Haleluya. Haleluya. Besar ajaib, mulia agung dahsyat Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Turunkan tangan saudara. Kita nyanyikan refnya saja, nanti saudara Fendi berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti ada yang padamu Bapa. Itu adalah pujian penyembahan kami yang kami lakukan. Hanya semata-mata kami adalah biji matamu yang kami terus Engkau lindungi Bapa. Kami memerlukan kemurahan kasih setiamu Bapa, bahwa Engkau adalah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, sesuai dengan pujian penyembahan yang telah kami nyanyikan kepadamu, itu adalah sebagai bukti kami cinta dan kami mengakui bahwa Engkau adalah Yesus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, Engkau lah yang memberikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang bisa menerima berkat firman-Mu Bapa, sehingga firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa masuk ke dalam hati kami dan rema, dan kami akan menjadi pelaku firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh melakukan dan menjadi saksi pada akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hati kami siap mendengarkan, hati kami siap melakukan kehendak firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berbicaralah melalui firman-Mu dan melalui hamba-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Saya minta maaf, saya mau buka masker. Malam ini saya akan berkhotbah dengan judul Ishak diberkati. Mari kita buka kitab Kejadian. Minggu depan kita ada perjamuan kudus ya. Kejadian 25
ayat 11. 25 ayat 11. Kita baca ayat ini bersama-sama. Sudah dapat? 2, 3. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-Roi. Coba kita baca sekali lagi. 2, 3. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak. Ya, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, tolong Freddy 2 pintu itu dibuka ya. Selama ini saya buka tapi selalu ada yang nutup kayaknya ini. Kejadian 25 ayat 11, Ishak diberkati. Ya, Ishak diberkati. Coba kalau saudara baca ayat ini terus saudara baca begini. Setelah papaku mati, aku diberkati oleh Tuhan. Setelah bosku ya mati, aku diberkati oleh Tuhan. Setelah aku dipindah ke kantor tempat lain, aku diberkati Tuhan. Setelah aku keluar rumah sakit, aku diberkati Tuhan. Setelah aku pindah rumah, aku diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita lihat coba pendahuluan ya saudara-saudara. Kata berkat dalam bahasa Ibrani itu barak. Terus datang ke bahasa Arab barokah. Nah, kata barak dalam ayat ini itu artinya berkat yang bertumbuh. Berkat yang terus menerus. Berkat yang berkesinambungan. Artinya berkat yang berkembang. Jadi saya baca ulang lagi ayat 11 itu. Setelah Abraham yang diberkati Tuhan itu mati, Allah memberkati Ishak. Jadi saudara kalau lihat ini berkat kepada Abraham jalan terus ini ke Ishak. Dan setelah Ishak mati, berkat turun kepada Yakub. Setelah Yakub mati, berkat turun kepada Yusuf. Misalnya seperti itu. Jadi ini adalah berkat yang berkesinambungan, yang jalan terus. Makanya saudara kalau hidup diberkati Tuhan, hidup dekat sama Tuhan, saudara sebenarnya tidak perlu takut anak cucu saudara. Ya, asal saudara sungguh-sungguh dan anak cucu saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. So berkat ini akan jalan terus. Ya, berkat ini jalan terus. Bahkan saudara-saudara ada ayat katakan anak cucu orang-orang yang takut sama Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Oke, jadi kalau saudara perhatikan, coba garis bawahi kalimat ini, ayat 11. Setelah Abraham mati. Kalau baca Alkitab tuh mesti baca ulang-ulang, teliti, kenapa kalimat ini muncul seperti itu? Jadi dikatakan setelah Abraham mati. Kata mati itu kan sudah cannot. Kata mati itu artinya ya sudah tidak bisa apa-apa. Tapi berkat itu jalan terus. Amin. Setelah orang tuaku sudah tua, tidak bisa kerja. Anak cucunya terus diberkati. Setelah orang tuaku pensiun, anak cucunya terus diberkati. Jadi berkat yang jalan terus. Berkat yang berkelanjutan. Wow, ini luar biasa. Tidak ada insurans atau asuransi yang berkelanjutan. Saudara ikut asuransi satu, cuma bayar atas nama saudara, terus anak cucunya bisa klaim asuransi semua. Ya tidak bisa, anak cucunya harus ikut asuransi juga, mesti bayar. Tapi ini berkat Tuhan. Coba kita bandingkan dengan Kejadian 25, 21 sampai 22. 25, 21 sampai 22.
Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, ini berkat yang dijanjikan Tuhan kepada anak cucu Abraham kita semua ini. Sebab Abraham itu disebut bapak orang percaya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini, doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan dari mandul. Nanti kita akan baca ayatnya. Saudara tahu, Ishak dan Rahel ya. Ribka. Ishak dan Ribka ini saudara-saudara setelah menikah, kalau saudara perhatikan 20 tahun menikah, tidak punya anak. Papa mama saya 10 tahun baru lahir Samuel Gianto yang ganteng ini, saudara-saudara. Saya anak sulung. Kata Samuel itu, nama Samuel itu kan artinya yang diminta kepada Tuhan, yang diminta dari Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan, doanya dikabulkan. Mandul 20 tahun, tapi bisa punya anak. Orang sudah menikah 20 tahun tidak punya anak. Mungkinkah punya anak? Secara medis nggak mungkin. Tapi ya ini berkat. Dan yang menarik saudara, anaknya kembar. Double porsi. Jadi double, multiplikasi, multiple, berkat multiple. Nah, ini yang dijanjikan kepada anak-anak Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 26 ayat 24. 26 ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." Aduh, ini berkat penyertaan, berkat pemeliharaan, berkat perlindungan. Kasarnya saudara-saudara, meskipun Ishak itu gak sungguh-sungguh sama Tuhan, omong kosongnya. Tapi Tuhan itu melihat Abraham, melihat bapaknya. Jadi, wow, ini luar biasa saudara-saudara. Makanya ini anak-anak jangan kurang ajar sama orang tua. Ya. Itu banyak anak-anak diberkati Tuhan sebab doa-doa orang tua. Orang tuanya sebab takut sama Tuhan, orang tuanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Anaknya yang terima berkat. Makanya hormati orang tua. So kalau tidak menghormati orang tua, Efesus katakan umurnya pendek katanya. Jadi saudara-saudara, sekarang pertanyaannya, what can I do? Apa yang harus saya lakukan agar saya menerima berkat seperti yang dialami oleh Ishak ini? Oke, yang pertama kita belajar saudara-saudara. Kita buka Kejadian 25 ayat 11. Kejadian 25. Ya, beberapa bulan yang lalu saya khotbah juga tentang Ishak yang tetap eksis, bisa bertahan di saat yang sulit. Nah, ini tema yang lain lagi. Kejadian 25 ayat 11. 25 ayat 11. Ya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Jadi kalau saudara ingin diberkati seperti Ishak, bukan berarti kita harus pergi ke timur tengah sana, pergi ke sumur Lahai Roy. Ya. Tapi ini ada arti rohaninya. Jadi orang Kristen, coba kita bandingkan dengan Yohanes 4 dulu. Coba lihat Yohanes 4. Kasih benang penyekat kejadiannya.
Yohanes pasal 4 ayat 12 sampai 14. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di sumur yang sama, Yesus pernah bertemu dengan wanita Samaria. Tapi balik lagi ke kitab Kejadian. Coba Kejadian 16. Kejadian 16 ayat 13. 16 ayat 13 sampai 14. Saya baca. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy. Jadi Tuhan disebut engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Ya. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Kata Lahai Roy itu artinya Allah Maha Melihat. Jadi kalau saudara misalnya buka toko dikasih nama Lahai Roy, ya mungkin orang akan suka lebih mudah gampang toko Roy, nah gitu ya. Tapi Lahai Roy itu artinya Allah Maha Melihat, ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan dari ayat ini, jadi jelas bahwa Ishak itu suka diam dekat sumur Lahai Roy. Jadi Ishak itu suka tinggal di mana dia bisa memandang Allah, Allah memandang dia. Oh, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ini artinya suatu kehidupan di mana Yesus terjelma. Kehidupan di mana Yesus nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Sebab kita suka melihat Yesus. Kalau saudara lihat cermin akan memantul. Artinya wajah saudara, saudara bisa lihat di sana. Ya. Jadi kalau saudara melihat Yesus, Yesus terjelma dalam hidup kita. Orang bilang, orang itu tidak kaya, tapi wajahnya senyum. Ya, memberi semangat. Kenapa? Sebab orang ini orang Kristen yang hidupnya itu Kristus terjelma. Kristus nyata di dalam hidupnya. Makanya yang pertama, kita harus melekat sama Tuhan. Kita harus tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Toko sepi, toko rame, pekerjaan maju, pekerjaan macet. Ya. Anak sakit atau suami sakit, istri sakit. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara mesti dekat, tinggal bersama-sama dengan Yesus. Dan jadikan Yesus itu pimpinan tertinggi. Yesus yang mengatur rumah tangga saudara. Mau buka toko, mulai dengan Yesus. Mau bangun rumah, mulai dengan Yesus. Mari engkau bersama-sama dengan kami. Saudara mau buat apa saja, kalau Yesus yang menjadi pimpinan, Yesus yang menjadi komando dalam hidup kita, saudara-saudara, itu artinya kita selalu dekat dengan sumur Lahai Roy. Makanya Ishak diberkati sama Tuhan. Ishak tidak selalu dekat dengan tempat-tempat lain, apalagi kalau saudara dekat ke diskotik, lebih dekat ke restoran, lebih dekat ke tempat-tempat lain. Tapi justru Ishak ini lebih dekat. Saudara jangan lebih dekat dengan uang, saudara jangan lebih dekat dengan harta. Saudara jangan lebih dekat dengan hobi. Semua itu akan hilang, semua itu akan lenyap. Ya.
Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan sekarang ini, sakit mau lihat online, menikah online, wisuda lucu saudara-saudara. Papanya yang jadi rektor, papanya yang pindahkan di topinya anaknya yang mahasiswa, ya. Dan papa mamanya nonton di kampus diadakan prosesi wisuda. Sekarang ya sudah beda semua. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, ini baru corona. Ya. Apalagi kalau ada nanti Cikrona, ini baru corona, belum Cikrona. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, ayo kita melekat sama Tuhan, nempel dekat sama Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, berkat berkesinambungan itu jalan terus. Mungkin saudara bilang, usaha saya macet, nanti gimana dengan anak cucu saya? Jalan terus, amin. Jalan terus berkat Tuhan, tak akan berhenti berkat Tuhan, ya. Patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh 1000, ya. Oke, nomor 2, Kejadian 26, coba saudara lihat. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Yang kedua, Ishak dekat Lahairoi. Tapi sekarang kita belajar Ishak itu juga dekat atau tinggal di Gerar. Ya. Saudara-saudara, ini artinya ketaatan. Ya. Ketaatan, dengar saya. Ketaatan itu adalah kunci yang dengannya kita bisa membuka semua pintu yang tertutup. Kalau saudara taat sama Tuhan, tertutup masalah keuangan, saudara punya kuncinya bisa membuka. Kalau saudara taat sama Tuhan, tertutup masalah kedamaian dan kebahagiaan, saudara punya kuncinya. Saudara takut dengan hari esok masa depan, saudara punya kuncinya. Kuncinya apa? Saudara taat kepada Tuhan. Kata taat itu artinya kita belajar menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Meskipun itu kita tidak suka, kita tidak mau, itu taat. Hari Minggu saudara mesti istirahat, berlibur. Tapi saudara taat, saudara tidak suka sebenarnya. Tapi saudara pergi ke gereja, saudara tidak berlibur misalnya. Atau saudara berlibur pagi, sore ke gereja. Atau bergereja ke gereja pagi, sorenya saudara berlibur. Tapi saudara-saudara, kata taat itu artinya belajar menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Meskipun itu kita tidak suka, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Meskipun hidup kita sulit, meskipun kita sakit, meskipun kita menderita, tetap taat. Kalau pas enak taat, semua orang suka. Kalau pas sehat, taat, semua orang bisa. Tapi bayangkan ketika saudara sakit, ketika saudara terjepit, ketika saudara terhimpit menderita. Nah, saudara tetap taat. Jangan taat sebab kelihatan orang. Saudara taat, takut sama Tuhan, so ada yang menyoroti.
Tapi ketika tidak ada yang melihat, tidak ada menyoroti, saudara tidak taat. Ya. Oke, sekarang yang ketiga. Coba kita baca Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Wow, kalau itu saudara jadikan diri sendiri. Maka suka menaburlah aku, dan Tuhan memberkati aku menjadi 100 kali lipat. Amin. Menabur. Saudara jangan bermimpi menuai besar-besaran. Kalau saudara tidak pernah nabur. Saudara jangan bermimpi menuai buah durian. Sekarang sudah mulai musim durian. Saudara-saudara, kalau saudara tidak pernah menanam pohon durian. Saudara jangan bermimpi menuai gandum, ya, padi, beras. Kalau saudara tidak pernah menabur benih. Nah, kalau saudara tidak pernah menabur benih, bagaimana saudara bisa menuai? Yang ketiga, kalau saudara ingin menerima berkat yang berkesinambungan, berkat yang terus mengalir ke generasi keluarga kita. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan menabur, tak heran jika Allah memberkati Ishak dengan luar biasa. Coba saudara lihat ayat 1 Kejadian 26 itu. Maka timbullah apa? Kelaparan. Ini saat kelaparan, tapi dia menabur. Wow, kalau orang bisa memberi sebab lebih. Kalau saudara itu penghasilannya 1 bulan 100 juta. Terus nyumbang gereja 1 juta. Itu berapa persen? 1%. Tapi saudara penghasilannya cuma 10 juta sebulan misalnya. Tapi saudara bisa nyumbang gereja 1 juta. Berarti saudara nyumbang berapa? 10%. Beda. Ya. Makanya kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, contoh pernah ada wanita sudah lanjut usia, enggak punya apa-apa. Waktu di bait Allah, sebab zaman dulu orang uangnya pakai koin. Jadi tempat kolektornya itu ya kayak ada lubang begitu, dan ibu tua ini dia datang ke depan dan dia masukkan uang itu 2 peser saja. Yesus panggil Rasul, lihat ibu ini. Dia sudah memberi lebih dari yang lain. Sudah punya apa-apa, berarti dia memberi seluruhnya. Bukan 1/100, bukan 1/1000, tapi dia memberikan seluruhnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi pemberian yang terbaik adalah di saat kita sebenarnya tidak dapat memberi. Ya. Saudara ajar anak saudara yang kecil-kecil itu yang sekolah. Kalau di sekolah ya, anak itu disangui makanan atau minuman. Kamu lihat temenmu, dia tidak bawa makanan. Bagi 2 kamu makan. Kalau kamu masih kuat tahan lapar, ada teman lain tidak punya makanan, kasih ke orang lain. Kamu nanti pulang sekolah, kamu makan di rumah. Itu saudara tanamkan dasar anak-anak dari kecil suka memberi. Suka memberi. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan ayat Alkitab tidak pernah berkata, terimalah maka kamu akan memberi. Yang ada apa? Berilah, baru kamu terima. Bukan terimalah kamu memberi. Ya. Coba kalau aku kaya, wah aku nolong orang. Aku diberkati, wah aku nolong orang. Ya semua orang itu bisa seperti begitu. Tapi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan tak salah. Janda tua ini, orang tua ini, saudara-saudara, jadi perhatian khusus dari Tuhan Yesus. Sampai rasul-rasul dikasih tahu, coba lihat itu. Nah kalau saudara ingin jadi pusat perhatian Tuhan, siang malam Tuhan memperhatikan kita, aman hidup kita. Tidak usah takut,
Setiap hari, siang malam Tuhan memperhatikan kita. Kapan Tuhan akan selalu memperhatikan kita? Ya kalau kita suka memberi, saudara-saudara. Puji Tuhan. Oke, yang keempat. Kejadian 26. Kejadian 26, 25 sampai 26. Jadi harus ada 8 papan dengan, sorry. Saya salah baca. Kejadian 26, 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Yang keempat, Ishak suka mendirikan mezbah. Di tabernakel itu ada mezbah dupa, ya, dan ada mezbah korban bakaran. Kalau mezbah korban bakaran itu bicara tentang pertobatan, kalau mezbah dupa itu bicara tentang penyembahan, pujian, doa kepada Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan, Ishak ini membangun pertobatan. Bertobat itu tidak cukup sekali, 2 kali. Tiap hari kita harus bertobat. Tiap hari kita harus lebih baik dari hari kemarin. Tiap hari kita memperbarui hidup kita. Dan saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, mendirikan mezbah dupa. Tiap hari kita berdoa. Makanya Yesus mengajar kepada kita tentang doa Bapa kami. Berilah kami rejeki yang cukup pada hari ini. Berarti kita harus berdoa tiap hari. Tiap hari kita mesti berdoa. Jadi saudara-saudara, doa adalah nafas orang Kristen. Kalau saudara ingin nafasnya lancar, suka berdoa. Kalau saudara kurang berdoa, berarti nafas saudara putus-putus. Surga hanya sejauh doa. Ya, saudara-saudara, doa dapat mengubah segala sesuatu. Memang yang mengubah itu Tuhan. Tapi kapan Tuhan akan mengubah? Kalau kita suka berdoa. Ya. Puji Tuhan. Sekarang yang kelima. Ini menarik. Kejadian 26 ayat 25. Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Yang kelima, dia menggali sumur. Dia tidak bikin sumur baru loh saudara-saudara. Tapi sumur yang ada digali. Bukan membangun sumur baru saudara-saudara. Sumur yang sudah ada, sumur dari nenek moyangnya itu digali. Ini artinya orang Kristen yang suka membersihkan dirinya. Saudara ke kuburan tidak dilarang sebagai orang Kristen. Tapi ketika saudara pergi ke kuburan orang tua, nenek moyang kita. Saudara bukan berdoa minta jodoh, minta berkat di kuburan itu. Tapi saudara mengenang. Kayak orang refreshing, menyegarkan diri. Mengenang papanya dulu pernah bilang, mau kaya, mau tidak, jangan lupa ke gereja. Papa tidak bisa mewariskan harta kepadamu. Tapi Papa ingin mewariskan nilai-nilai, teladan, iman, takut sama Tuhan, aktif ke gereja. Itu teruskan. Nah saudara, waktu di kuburan ingat itu. Papanya ingat. Memberitahu. Mamanya pernah memberitahu. Jangan lupa kebaktian. Atau orang tuanya pernah memberitahu. Jangan lupa nolong orang sedapat mungkin. Jadi saudara-saudara tidak apa-apa ke kuburan. Tapi saudara di kuburan mengenang. Apa yang petua-petua, nasihat-nasihat orang tua kepada kita. Ini menggali sumur, membersihkan diri. Ya. Dan ini juga bicara tentang memberikan kesempatan kepada Tuhan.
bekerja lebih dalam lagi. Jadi sepertinya saudara, saya kalau mimpin doa, so kami di pastori itu pagi doa, siang doa, malam berdoa. Tiap hari itu 3 kali berdoa kami, yang didoakan yang jemaat ini. Gereja ini supaya maju, yang di Surabaya supaya maju, yang ini bepergian, ini membangun, ini kami doakan terus. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, ketika saya mimpin doa, selalu saya bilang, ubah saya, perbaiki saya, tambahkan yang kurang dari saya. Jadi saya merasa selalu butuh Tuhan. Saya memberi hati, saya memberikan hidup saya, siap diperbaiki. Saudara jangan berdoa, cukup Tuhan sudah sampai di sini. Cukup aku sudah, seminggu sekali aku sudah ke gereja, aku sudah berkorban. Tapi saudara coba kalau punya kerinduan, mantan presiden Amerika pernah berkata, ya, hei rakyat Amerika, jangan bertanya apa yang Amerika akan berikan kepadamu. Tapi jadilah rakyat yang bertanya, apa yang aku dapat berikan kepada Amerika. Saudara jangan jadi orang Kristen, apa yang gereja bisa berikan kepadaku? Apa yang Tuhan berikan kepadaku? Saudara tiap hari bisa bernafas, itu sudah anugerah yang mahal, saudara tidak bisa bayar, tidak bisa balas. Tapi coba kalau saudara bertanya, apa yang aku sudah lakukan untuk Tuhan? Berapa jiwa aku yang bersaksi kepadanya? Berapa banyak yang aku sudah berikan kepada Tuhan? Nah, kalau saudara perhatikan, menggali sumur. Jadi menggali sumur itu juga artinya membuang semua yang bisa menghambat. Ya. Sumber itu mau nyumber, terhambat kotoran-kotoran, tanah, lumpur. Itu dibersihkan supaya tidak terhambat. Supaya terus memancar, supaya terus mengalir. Dan orang menggali sumur. Dulu di belakang ini ada sumur, sudah ditutup tapi itu. Kamarnya Freddy itu bawahnya sumur. Nah saudara-saudara kalau saudara perhatikan, dulu saya rajin turun pakai tangga, tapi saya bawa lilin. Sampai bawah terus saya berani turun, tapi kalau lilinnya sudah mati, ya saya tidak berani turun lagi. Bisa mati orangnya. Tapi saya sempat, artinya bukan sempat berapa kali, sampai dasarnya itu lumpurnya dibuang, terus kami taruh sapu jok itu, terus dikasih kayak kerikil, ya kayak saringan, ya supaya samping-sampingnya lumut-lumutnya itu dibersihkan, supaya air sumur itu bersih, bukan membuat sumur baru. Jadi menggali sumur itu butuh pengorbanan. Memang memperbaiki diri itu korban memang, tapi itu akan memperlancar air kehidupan sorgawi mengalir dalam kehidupan kita. Saya punya 7 poin. Poin yang ke-6, Kejadian 24 ayat 67, coba lihat. Kejadian 25 yang 24-nya nanti. Kejadian 25 19 sampai 20. 25 19 sampai 26. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Perhatikan, 40 tahun katanya, ya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu dinamanya Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamanya Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu
waktu mereka lahir. Makanya tadi saya bilang di awal, Ishak ini menikah 20 tahun, baru punya anak. Jadi ini bicara tentang iman Ishak itu diuji oleh Tuhan. Ayahnya Abraham, imannya diuji supaya Ishak, anak satu-satunya anak perjanjian ini, suruh korbankan. Sekarang Ishak juga mengalami ujian. Jadi sebenarnya sejarah itu tidak bisa ditutup ya. Saudara, seharusnya kalau merenung, saya ingat masa lalu pelayanan papa saya, perjalanan saya ingat-ingat. Dan sepertinya ya saya mengulang lagi itu. Ya, saya mengulang lagi. Dan saya belajar dengan keteguhan iman, ya, kesungguhan ayah saya praktekkan lagi. Itu terulang lagi. Kayak Ishak ini saudara, dia tahan uji, dia sabar. Nunggu 20 tahun, bukan 20 hari, bukan 20 bulan, apalagi 20 jam. 20 tahun. Dan yang menarik, anaknya malah kembar. Ya. Nah sekarang yang terakhir, Kejadian 24 ayat 67. Kejadian 24 ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Yang ketujuh, saudara-saudara, ini saya taruh bagian terakhir, saudara harus mencintai keluarga. Amin. Ini resepnya, ini anak-anak muda yang mau merantau, mau kerja, mau ada di luar kota. Hormati orang tua, ya. Cintai orang tua, cintai keluarga, cintai istri, cintai anak. Tapi kalau misalnya suaminya yang tidak mencintai, ya itu urusan suaminya, dia yang nanti tanggung jawab sama Tuhan. Tapi saudara sebagai istri, saudara mesti cintai suaminya, hormati suaminya. Ya saudara-saudara, artinya cintai anak-anaknya. Meskipun anak-anaknya itu maaf kurang ajar kepada kita. Tapi tanggung jawab kita untuk anak, kita mesti mengasihi anak-anak. Sebab anak itu bisa diubah dengan cinta, bukan diubah dengan kekerasan. Jadi kalau saudara perhatikan, ini yang dilakukan oleh Ishak. Nah sekarang konklusinya, penutupnya, baca Kejadian pasal 17 ayat 17. Saudara kok sudah tutup Alkitabnya? Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saya tidak baca pasal 18 ayat 12 sampai 15, saudara. Nanti kalau tidak sempat mencatat di grup WA saya masukkan ini. Ya, arti nama Ishak itu tertawa. Kalau saudara lihat Alkitab menarik. Jadi waktu Allah kasih tahu sama Abraham, kamu bakal punya anak, tertawa. Sarah waktu dengar itu tertawa. Kalau saudara baca di Alkitab, ya, Ismail itu pernah menertawakan Ishak juga. Ya. Jadi kata tertawa di sini saya terjemahkan bebas, saudara-saudara. Saya tafsirkan ada sukacita. Ya, kalau kita sudah terima janji berkat dari Tuhan, ayo kita terus happy, terus bersukacita, terus memuji Tuhan. Tidak perlu cemberut, tidak perlu bersedih hati, tidak perlu terus khawatir. Mau dokter bilang apa, mau orang mau bilang apa tentang kita. Terus bersukacita. Sebab disitulah kekuatan kita. Memang kita kadang ditertawakan orang, tidak ada masalah. Ya, tapi kita tetap tertawa, tapi jangan selalu tertawa sendiri, saudara-saudara. Itu gila, saudara-saudara, stres. Ya. Tapi saudara mesti ada sukacita dalam hidup saudara. Ya, ada sukacita. Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita nyanyikan lagu Ajarku Mengerti Rencanamu Tuhan.
Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Sebagaimana arti nama Ishak tertawa. Biar kita bersuka cita di hadapan Tuhan apapun yang terjadi. Sebab kalau kita terus mempraktekkan firman dan hati kita happy, bersuka cita, doa-doa kita dijawab dan Tuhan kabulkan 2 kali lipat. Amin. Padamu. Mari kita berdiri, angkat tangan kanan kita. Bapakku, ajaib segala rancangan, Tuhanku, heran perbuatanmu. Amin, amin. Engkau sanggup mengadakan, amin, amin, segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah ajarku, ku mengerti, amin, segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapakku, Bapak kita adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak. Bapak kita yang memberkati Abraham, yang memberkati Ishak. Sebagaimana Abraham dan Ishak diberkati dengan berkat berkesinambungan, kita semua juga mengalami yang sama. Amin, amin. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Katakan Engkau sanggup, haleluya. Engkau
tangan saudara. Haleluya, haleluya. Perbarui komitmen saudara kepada Tuhan. Perbarui janji setia saudara kepada Tuhan. Tuhan selalu menyiapkan berkat berkesinambungan kepada kita. Tidak perlu takut hari esok. Haleluya, 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 haleluya. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Semua yang melayani, semua yang hadir, semua yang mengikuti rekaman lewat YouTube juga diberkati oleh Tuhan. Jemaat FGM Surabaya, Jemaat Sahabat Allah Sumeneb diberkati oleh Tuhan. Yang sakit, yang membangun rumah, yang mau menikah, bahkan yang hamil, tanpa terkecuali yang akan keluar kota atau yang sedang keluar kota, atau yang akan berangkat ke luar negeri. Apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu dibuat Tuhan berhasil. Tolong Sumeneb akan adakan pemilu atau pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan Surabaya juga wali kota dan wakil, dan di seluruh Indonesia secara bersama-sama. Tuhan, Engkau tolong Tuhan supaya Indonesia aman, tenang dan damai menghadapi krisis corona dan krisis ekonomi juga. Sebagai dampak krisis corona, Tuhan Engkau menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sumeneb penuh kemuliaan Allah, Sumeneb makmur, Sumeneb diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Semua tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.